Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak melimpahkan karunia nikmatnya pada kita sekalian, sehingga hari ini kita bisa menyelenggarakan perkuliahan secara online atau daring ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang juklak atau petunjuk pelaksanaan. Tapi marilah sebelum perkuliahan ini kita mulai, dengan harapan semoga perkuliahan kita ini Allah berkenan memberikan kemudahan, kelancaran. Perkuliahan ini kita buka, kita awali dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi juklak, perlu saya antarkan dulu apa pengertian dari juklak atau petunjuk pelaksanaan. Jadi nanti kontraktor sebelum dia melaksanakan pekerjaannya, maka kontraktor harus membuat rencana kerja yang disebut sebagai juklak. Nah, sebagai contoh ini misalnya PT Pembangunan Perumahan ini memenangkan tender untuk pembangunan jalan tol Cikampek Palimanan section 6B, STA sekian sampai STA sekian. Nah, PT Pembangunan Perumahan selaku kontraktor harus menyusun dulu rencana kerjanya untuk pedoman pelaksanaan. Nah, rencana kerja ini kemudian atau juklak ini dipresentasikan di hadapan stakeholder yang nanti dalam pelaksanaan proyek tersebut. Yang pertama tentunya adalah wakil dari owner atau pemilik. Kemudian yang kedua wakil dari konsultan perencana. Ketiga wakil dari konsultan manajemen konstruksi atau konsultan pengawas, kemudian dari sudah barang tentu dari PT Pembangunan Perumahan sendiri. Nah, nanti prosesnya juklak ini setelah nanti dipresentasikan dan kemudian ada masukan-masukan dari stakeholder tadi, kemudian ini disetujui atau disepakati oleh seluruh komponen stakeholder proyek PT proyek pembangunan jalan tol ini, kemudian juklak ini akan digunakan sebagai pedoman. Pertama tentunya adalah pedoman bagi kontraktor pada waktu dia melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, ini akan juga dijadikan pedoman bagi konsultan manajemen konstruksi yang mengawasi pekerjaan jalan tol ini. Kemudian yang ketiga nanti ini baik konsultan perencana maupun owner ini juga nanti untuk konsultan perencana dia akan menjadi pedoman pada waktu dia melakukan pengawasan secara berkala. Owner tentunya sebagai dokumen rangkaian untuk pelaksanaan proyeknya. Nah, ini secara ringkas mengenai apa yang disebut dengan juklak atau petunjuk pelaksanaan itu adalah seperti itu. Nah, isinya itu secara umum nanti seperti ini. Ya, jadi isi dari juklak ini kalau saya ringkaskan saja, yang pertama tentunya adalah ini data teknis, kemudian yang kedua itu ada lingkup pekerjaan, ketiga itu adalah struktur organisasi, kemudian kalau saya ringkas saja nanti ini adalah yang penting itu adalah gambar-gambar kerja atau yang kita kenal sebagai DED itu, Detail Engineering Design. Ya, kemudian yang penting lagi itu adalah metode pelaksanaan atau metode konstruksi, lalu juga quality plan-nya, jadi rencana mutunya.
Dan terakhir yang sekarang juga menjadikan suatu persyaratan bagi satu pelaksanaan proyek itu adalah aspek K3. Ya, ini isi daripada juklak itu nanti adalah seperti itu. Nah, ini data teknis yang pokok-pokok saja. Nama proyeknya adalah Jalan Tol Cikampek Palimanan. Lokasinya di Jawa Barat, kemudian nilai kontraknya itu 499 sekian miliar atau hampir setengah triliun, ya. Kemudian ada pemilik proyek. Nah, ini ada konsorsium dari PT EKG NRC Konsorsium, kontraktornya adalah PT PP, konsultan perencananya adalah PT Mitra Pasifik. Kemudian jenis kontraknya itu adalah Lansap. Ya, ini waktu pelaksanaannya 20 bulan, masa pemeliharaannya adalah 12 bulan. Nah, ini data teknis secara umum saja. Kemudian lingkup pekerjaannya ini, ya, ini pembangunan jalan tol 2 jalur 4 lajur dan seterusnya, ya. Ini tidak usah saya jelaskan secara detail, yang pokok-pokok saja. Ini item pekerjaan-pekerjaan yang dominan, ya. Ini adalah yang pertama itu adalah boro material. Boro material itu nanti tanah yang akan kita gunakan untuk timbunan. Ya, tanah ke jalan tol itu kan tanah nanti pekerjaan cut and fill-nya, terutama fill-nya, timbunan itu biasanya diambilkan dari lokasi yang berbeda yang kita kenal dengan boro material. Kalau kita belajar dulu di peralatan konstruksi itu namanya boro material. Ini volumenya yang terbesar, ya. Ini adalah hampir berapa 1 juta, ya, 1,2 juta meter kubik. Kemudian pekerjaan utamanya itu adalah concrete pavement. Kemudian ini adalah reinforced steel bars-nya itu pembesiannya. Demikian seterusnya. Ya, ini item pekerjaan yang dominan. Nah, struktur organisasi, ya, secara umum aja, ya. Secara umum aja struktur organisasi yang dilaksanakan di lapangan, kalau kita bagi menjadi 3 bidang utama, maka yang pertama ini adalah kalau kita lihat dari struktur ini, yang paling atas ini adalah kepala cabang, kemudian ini adalah general superintendent. Ada yang menyebutnya juga ini general superintendent ini adalah project manajernya. Ya, kemudian nanti project manager ini akan dibantu yang pertama oleh di kanannya adalah quality control, nanti yang mengawasi mutu, kemudian ini adalah safety dan K3. Nah, nanti project manager itu akan memiliki site engineer, site manager. Nah, kontraktor-kontraktor besar semacam PT Pembangunan Perumahan, kemudian Hutama Karya, Waskita Karya, itu biasanya menggunakan pola yang semacam ini. Jadi nanti ada 3 bidang utama. Yang pertama ini adalah yang disebut sebagai Site Operation Manager, SOM. Kemudian yang kedua itu adalah Site Engineering Manager, SEM. Dan yang ketiga ini adalah Site Administration Manager. Nah, biar gampang, memudahkan kita mengingat-ingat, itu kita sebut sebagai SOM, SAM, dan SEM. Nah ini SOM, ini SEM-nya yang di tengah, ya, dan SAM-nya yang di paling kanan. Nah, tugasnya apa masing-masing? Jadi untuk Site Operation Manager, mestinya ini dulu, kita mulai dari yang paling tengah dulu penjelasannya. Dari Site Engineering Manager. Tugas utama dari Site Engineering Manager itu adalah mempersiapkan seluruh
aspek-aspek teknis dari pekerjaan itu. Ya, diantaranya ini, misalnya nanti untuk construction metode pelaksanaan pekerjaannya. Ya, termasuk di dalamnya nanti menyusun yang namanya kita kenal dengan namanya time schedule. Ya, di samping metode konstruksi juga mengenai time schedule, kemudian juga rincian tentang metode pelaksanaan, ya, termasuk nanti adalah untuk peralatan serta logistiknya. Nah, ini kita anggap ya, bukan kita anggap ya, memang ini adalah bidang perencanaan. Jadi rencana yang dibuat oleh kontraktor itu ditangani oleh bidang SEM ini, Site Engineering Manager ini beserta timnya ini dengan anak buahnya yang ke bawah ini. Nah, kemudian nanti setelah selesai perencanaan itu atau rencana itu, maka Site Operation Manager beserta timnya ini ada di sebelah kiri ini yang saya tunjuk ini adalah yang bertugas untuk melaksanakan. Jadi tugas dari Site Operation Manager beserta timnya ini adalah melaksanakan apa-apa yang dibuat oleh Site Engineering Manager beserta stafnya ini. Di pedoman bagi Site Operation Manager itu adalah yang dokumen yang sudah disusun atau dibuat oleh Site Engineering Manager ini. Ya, ini pembagian tugasnya seperti itu. Kemudian tugas dari Site Administration Manager ini adalah terkait dengan masalah-masalah administrasi, ya, mengenai masalah SDM, mengenai masalah nanti tagihan termin dan sebagainya. Oke, itu penjelasan ringkasnya seperti itu ya. Lanjut, ini hanya sudah daftar karyawannya yang personilnya ini, kemudian ini peta lokasinya. Ya, jadi supaya kita tahu nanti berapa kilometer panjangnya, kemudian bangunan-bangunan tertentu yang besar-besar itu posisinya ada di kilometer atau STA berapa dan sebagainya. Nah, juga biasanya kantor proyek, ya, kemudian ini titik ini adalah titik di mana proyek dimulai, titik ini adalah titik proyek ini selesai. Karena memang jalan tol ini kan dibagi section-section. Nah, mungkin section sebelumnya ada kontraktor lain, misalnya PT Waskita Karya. Setelah kemudian ini PT PP ini, kemudian kelanjutannya STA berikutnya misalnya PT Hutama Karya dan sebagainya. Saya kira ini tidak perlu informasi umum, ya, ini sekedar tambahan aja informasi umum. Nah, ini adalah typical cross section design. Seperti kalau kita praktikum perancangan jalan, ya, kita akan biasa membuat cross sectionnya. Nah, ini tipikalnya seperti ini. Ada bermacam-macam nanti sesuai dengan jalannya. Ini tipikal jalur perkerasannya, lalu ini potongan melintangnya, ya, tipikal cross section potongan lintang atau potongan melintang untuk main toll road-nya. Ya, ini seperti ini, ya, ini potongannya, tentunya nanti jadinya menjadi seperti ini. Ya, nanti tentunya di sini nanti ada galian dan timbunan dan sebagainya. Ya. Ini untuk tipe cross section untuk ram road-nya, ya, untuk menghubungkan biasanya dari jalan provinsi masuk ke jalan tol ini. Ini jalan provinsinya, jalan nasionalnya seperti ini, ya. Kemudian ini jalan desa, kemudian ini jalan untuk masuknya, ya. Ini jalan untuk petani komplit, ya. Nah, sekedar gambaran untuk desain pavementnya saja, sama seperti yang kita lakukan di perancangan jalan. Kita ini kan juga menggunakan dua jenis pavement. Yang pertama itu adalah yang kita kenal dengan rigid pavement, cat beton.
Kemudian yang kedua itu kita menggunakan flexible pavement menggunakan perkerasan aspal. Nah ini di gerbang tol seperti ini biasanya kita akan gunakan rigid pavement. Ada dua jenis, yang pertama adalah rigid double wire mesh, kemudian yang kedua ini yang model single, ya seperti ini. Oke, ini daftar bangunannya, ya. Jadi di samping jalan tolnya banyak sekali nanti bangunan-bangunan yang ada, yang ini kalau dikelompokkan ini mestinya nanti ada overbridge, kemudian ada underbridge, kemudian ada box culvert. Ya, dalam section ini ada overbridge-nya 4, under bridge-nya 5, kemudian box culvert-nya ada 17. Itu tambahan bangunan yang ada di sepanjang jalan tol section ini. Ini rincian dari pavement tadi. Ini adalah struktur tadi, ya. Ini posisi dari underbridge-nya itu ada di STA sekian, overbridge-nya ada di sekian. Jadi total jembatannya nanti ada tadi 4 tambah 5, 9. Ini letak atau posisi dari box culvert tadi. Ya, jadi memang harus dibuat detail seperti ini sehingga kita tahu persis medan kerja yang nanti akan kita laksanakan mengenai bangunan-bangunan yang ada. Kemudian ini ada retaining wall-nya, ya, dinding penahan tanah. Ya. Kemudian pembagian zona pekerjaannya seperti ini. Ya, ini untuk memudahkan saja, ya, zona-zonanya. Ini gambaran kondisi existing sebelum dilaksanakan, itu kondisinya seperti ini. Ya, ini masih asli tanahnya, ya, kadang-kadang kita harus nyeberangi sungai, kemudian sawah, kemudian dan sebagainya. Baik, ini gambaran saja. Nah, dalam prakteknya nanti pekerjaan-pekerjaan untuk jalan tol ini, maka kontraktor utama PT Pembangunan Perumahan ini juga nanti akan menggandeng para subkontraktor. Nah, biasanya subkontraktor ini sudah spesialis. Nah, kita lihat aja nanti daftar kontraktornya ini untuk sekedar seleksinya saja, ya. Ya pokoknya intinya pekerjaan-pekerjaan ini nanti akan sebagian, tentu ya, sebagian dari pekerjaan itu akan disubkontrakkan, tidak dikerjakan sendiri oleh PT Pembangunan Perumahan tadi. Ini seleksi untuk suppliernya, kemudian bahan utama itu juga sudah disusun, dihitung, ya, berapa untuk volume betonnya, berapa bor pile-nya, berapa tiang pancangnya, dan sebagainya. Ini sudah dihitung, termasuk nanti kebutuhan besinya, kemudian bahan tanah uruknya, seperti tadi buru material, ini dihitung dulu, ya, total berapa nanti. Termasuk tadi jembatan tadi didetailkan kebutuhan girdernya dan sebagainya. Ini aspalnya, butuhnya aspal, gorong-gorong, ke guardrail dan pagarnya. Nah, ini pekerjaan tanah tadi. Ya, nanti pekerjaan tanah itu untuk timbunan berapa, untuk galian yang harus dibuang keluar lokasi areal berapa, kemudian untuk galian yang soft rock, ya, kelompok atau kategori soft rock itu berapa, dan tadi boro materialnya itu berapa. Nah, ini dari gambar DED yang ada sudah bisa dihitung seperti ini. Karena ini nanti akan dijadikan alat sebagai kontrol, ya, pada waktu pelaksanaannya. Apakah betul bahwa nanti misalnya galian untuk tambunan itu 345.000 sekian. Nah, benar nggak nanti pada waktu pelaksanaan? Nah, ini alat kontrolnya adalah ini, alat checkingnya adalah ini. Termasuk boro materialnya yang hampir 1,2 juta meter kubik ini, ya, ini benar tidak nanti dalam pelaksanaannya. Ya, ini tadi yang ngitung, yang membuat itu adalah tadi kelompoknya Site Engineering Manager.
Nah, nanti kelompoknya SOM, Site Operation Manager, yang melaksanakan di lapangan harus selalu berpedoman pada ini. Ya, kalau nanti misalnya ada ketidakcocokan ya harus dijelaskan, tidak cocoknya itu karena apa. Ya, ini untuk kontrol. Ya, karena pengendalian itu kan seperti yang beberapa kali saya jelaskan, intinya adalah upaya kita atau proses untuk selalu menyesuaikan ya, atau ya membandingkan, mungkin bahasa umumnya itu adalah membandingkan antara rencana dengan realisasi. Nah, rencananya ini realisasinya berapa, kemudian nanti deviasi atau selisihnya itu berapa. Nah, ini yang perlu dijelaskan kalau nanti ada selisih dan sebagainya. Baik, ini adalah lokasi sumber material. Ini lokasinya. Ya, ini jarak-jaraknya. Ya. Ada yang jaraknya antara 23 sampai 25 kilo, ada yang 17, 20, 15 km, bahkan ada yang cukup 3 km. Ya, kita kenal bahwa ini yang namanya adalah quarry. Quarry 1 itu adalah untuk agregat, quarry 2 ini ada tanah merah, kemudian pasir, quarry 3 isinya ini, quarry 4 ini ya, kemudian quarry 5 ini. Ya, jadi sepanjang jalan tol ini paling tidak dalam contoh ini kita akan menggunakan 5 quarry. Ya, quarry itu tempat pengambilan material. Ya, buru material tadi. Nah, jaraknya berbeda-beda. Ini quarry location-nya seperti ini ya. Ya, ini kebetulan tanahnya tanah relatif lunak ya. Nanti pada beberapa proyek jalan tol ini quarry-nya itu kadang-kadang cara pengambilannya tidak hanya sekedar digali nanti menggunakan alat berat kemudian diangkut seperti ini, tapi kalau itu misalnya itu bukit batu gitu ya yang nanti akan kita ambil, biasanya cara pengambilannya nanti untuk galiannya itu kita dinamit. Ya, diledakkan. Nah, mungkin kesempatan yang lain saya beri contoh besok kalau nanti cara pengambilannya itu dengan diledakkan. Ya, baru nanti setelah diledakkan menjadi serpian material yang relatif lebih kecil, baru nanti digali atau dinaikkan dengan menggunakan loader, baru diangkat dengan dump truck. Ya, kalau ini biasanya ini gambar-gambar ini menunjukkan ini relatif tanahnya adalah tanah lunak. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini sekedar satu tadi juga untuk kontrol ini biasanya untuk volume itu akan dibandingkan volume yang ada di dalam RAB dengan apa yang disebut dengan MC0, mutual check. MC itu singkatan dari mutual check. Jadi sebelum dilaksanakan pun nanti volume RAB yang dibuat oleh konsultan perencana itu akan dicocokkan dengan hasil cek bersama antara kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan manajemen konstruksi atau konsultan pengawas. Itu nanti yang kita sebut sebagai MC, mutual check. Oke, ini seperti ini ya, hitungannya seperti ini. Hanya saya tunjukkan aja contohnya saja ini, secara contoh saja. Nah, berikutnya itu adalah metode pekerjaan. Ini yang penting bagi kita, ya. Terutama ini adalah aplikasi penerapan dari ilmu yang kita pelajari di peralatan konstruksi. Ya, contohnya adalah seperti ini. Kalau di peralatan konstruksi beberapa kali sudah saya berikan contoh, ya. Tapi nanti di lapangan itu seperti ini. Jadi nanti pertama itu ada daftar metode pekerjaan. Daftar isi dari metode pekerjaan ini mulai dari metode pekerjaan, ini salah bukan lin ya, land ya. Jadi land clearing, pembersihan lahan, ada galian, ada timbunan, ada rigid pavement, kemudian ada pekerjaan underbridge, overbridge, box culvert, kemudian
pengaspalan dan sebagainya. Ya, ini dari awal sudah harus disusun dulu metode konstruksi atau metode pekerjaannya. Nah, biasanya diskusi yang panjang nanti ada di sini antara kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan manajemen konstruksi. Ya, kalau owner itu anggap aja mereka itu awam, jadi mungkin tidak terlalu concern dengan aspek-aspek teknis yang semacam ini. Nah, ini kalau nanti sudah disepakati, disetujui oleh konsultan perencana dan konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi, ini jadi pedoman bagi kontraktor untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini land clearing, ya, pembersihan lahan, ya, seperti ini. Nanti langkah-langkahnya. Ini pengukuran dulu, ya. Ini pengukuran. Ini ada juru ukurnya yang nembak, ya, kita. Ini kemudian, nah ini alat-alat yang nanti akan digunakan itu tentunya yang pertama untuk stripping itu adalah menggunakan bulldozer. Ya, ini nanti metodenya seperti ini. Nanti kalau dilanjutkan seperti ini, ya, nanti hasil stripping itu digusur ke samping seperti ini, ya. Ini dari doser, ini doser, gusur ke kanan, gusur ke kiri, ya, kemudian ditumpuk di tepi ini, ya, baru nanti dinaikkan dengan loader, diangkut keluar. Ini, ya, ini. Nah, ini bisa dosernya itu langsung digunakan lagi, tapi fungsinya tidak lagi sebagai alat gali, ya, tetapi dia sebagai alat pemuat juga, ya. Nanti biasanya kalau tidak juga ada tambahan loader, kemudian dimuatkan ke bak dump truck, bawa keluar, ya. Jadi bisa membawa keluarnya kalau hasil galian ini secara teknis memenuhi syarat, bisa kita gunakan sebagai timbunan, tapi kalau tidak dia harus dibuang keluar. Nah, biasanya kalau stripping itu jarang yang digunakan karena biasanya adalah pohon-pohon kecil, kemudian humus, ya, dari tanah-tanah yang lembek, tidak boleh digunakan untuk timbunan. Nah, hasilnya nanti menjadi seperti ini untuk pekerjaan stripping. Nah, pekerjaan galian. Nah, ini nanti seperti ini. Ya, ini adalah galian biasa, ya. Ini pengukuran galian biasa seperti ini. Kemudian kalau nanti ada galian soft rocknya seperti ini. Kemudian kalau ada galian batu. Nah, ini kalau yang biasa, ya, nanti alat yang akan digunakan itu adalah digali dan di loading, ya. Jadi dengan ekskavator, ya, kita belajar di pelajaran konstruksi, ekskavator itu juga bisa berfungsi sebagai alat gali dan juga sebagai alat pemuat, ya. Tapi kalau khusus alat pemuat itu yang kita kenal dengan nama loader itu. Hauling itu diangkut keluar, ya, itu menggunakan dump truck. Nanti untuk timbunannya itu ada menggunakan bantuan bulldozer, kemudian pemadatannya menggunakan vibro roller. Ya, kalau nanti soft rock itu kita tambah alat yaitu bulldozer dan reaper. Kalau nanti galian batu ini kita menggunakan breaker, ya, kemudian nanti loadingnya menggunakan ekskavator atau loader, kemudian di hauling, dibuang keluar, diangkut keluar, itu menggunakan dump truck. Nah, ini jenis tanahnya berarti ada galian biasa, ada galian soft rock, ada galian batu. Nah, ini metode pelaksanaannya seperti ini, sama pengukuran. Nah, untuk galian, contohnya ini aja, ini nanti akan dilaksanakan dengan lapis demi lapis. Ya, artinya seperti ini sebagai contoh ini nanti galian lapis pertama, mungkin mudah-mudahan masih bisa dilihat ini, ya. Ini adalah lapis pertama, biasanya sekitar berapa, antara 25 atau 30 cm, ya, digali seperti ini, nanti kemudian turun seperti ini. Lalu setelah digali masukkan ke dump truck ini yang membawa keluar.
Ya, lalu nanti yang tebing ini akan kita bikin trap seperti ini ya. Ini seperti ini. Ya, kalau kita lihat urut-urutannya menjadi seperti ini. Ya. Nanti jadi contoh seperti yang ini tadi, itu kalau kita ini akan menggali jalan tol kita ini memotong bukit. Ya, jadi kita galian untuk bukit ya, seperti ini. Ya, kalau dijelaskan dengan gambar menjadi seperti ini. Ya, ini galiannya, ini kemudian gali seperti ini, 1, 2, ini kalau batu menggunakan breaker, kemudian, nah seperti ini, ya, ini langkah ketiga, langkah keempat, lalu kemudian langkah 5, langkah 6. Nah, langkah 6 secara gambar jadinya seperti ini. Kalau sudah selesai, kira-kira visualisasinya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini adalah contoh metode pekerjaan yang 2 dimensi gitu ya. Sekarang yang baru ini kan Anda mungkin juga sudah kenal, kita kalau membuat seperti ini tidak lagi hanya 2 dimensi seperti ini. Ya, kita sudah bisa menggunakan bantuan BIMS ya untuk building information modeling untuk melakukan pekerjaan, untuk menyusun metode kerja seperti ini, sehingga nanti di sampingnya 2 dimensi, 3 dimensi, dan seakan-akan secara virtual ya kita menyaksikan seakan-akan jalan tol kita ini sudah jadi. Ya, ini kelebihan dari BIM itu adalah seperti itu, sehingga ya tadi secara virtual seakan-akan kita sudah selesai. Nah, nanti metode pada waktu pelaksanaan ya tinggal ngikuti aja langkah-langkah yang seperti ini. Oke, ini model tampilan perencanaan yang lama ya seperti ini. Ya. Ini galian soft soil saya kira lebih sederhana ya, ini soft soil itu yang yang melalui tanah sawah gitu ya. Seperti ini. Saya kira prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan tadi galian saya kira ini sama. Lalu berikutnya ini masih soft soil. Nah, sekarang adalah pekerjaan untuk timbunan. Ya, untuk pekerjaan timbunan, ini langkah-langkahnya seperti ini. Jadi untuk pekerjaan timbunan itu nanti materialnya itu bisa kita ambil dari hasil galian, ya, hasil galian yang secara teknis jenis tanah itu memenuhi syarat sebagai tanah timbunan. Tetapi kalau tidak, maka tanah timbunan ini harus kita datangkan dari luar, sehingga itu yang kita sebut sebagai boro material tadi. Nah, ini metode sederhananya seperti ini. Tanah yang dituang oleh DT, kemudian diampar, diratakan menggunakan bulldozer. Lalu tanah yang sudah diratakan tadi dipadatkan menggunakan vibro roller atau ship foot roller. Kemudian disiram air dengan menggunakan water tank truck, ya, dilanjutkan ke fase berikutnya nanti. Ya. Nah, ini untuk timbunan. Ini kira-kira gambarnya seperti ini. Ini dituang oleh dump truck, ya, DT nuang, kemudian ini material timbunan. Nah, ini kemudian doser ini akan meratakan. Ya, ini kemudian nanti diratakan, kemudian meratakannya lagi, memadatkannya sebelum dipadatkan dengan vibroller tadi dengan motor grader dulu biar rata dulu, nah, baru nanti dipadatkan dengan vibro ini. Ya, ini adalah metode timbunan. Nah, kemudian ini bersamaan dengan itu juga nanti dilakukan pekerjaan galian untuk saluran.
Nah, langkah-langkah untuk melakukan pekerjaan timbunan ini ada aturannya sendiri atau ada cara-caranya sendiri. Intinya bahwa timbunan itu harus dilakukan lapis per lapis setebal yang disyaratkan. Ya, misalnya yang disyaratkan untuk jenis material ini timbunan itu maksimal tidak boleh lebih dari 25 cm misalnya begitu. Nah, artinya nanti layernya ini, lapis-lapisnya ini tidak boleh lebih dari 25 cm. Ya, jadi bisa berkali-kali. Kalau misalnya kita nimbun 2 meter ya berarti 8 kali, 3 meter ya berarti 12 kali, 2 lapis yaitu 12 lapis dan seterusnya. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya, kalau tadi saya sebutkan dengan tambahan animasi akan lebih jelas lagi ya. Ini modelnya BIM kan sudah dengan animasi, nanti hasil akhirnya sudah persis seperti kalau ini sudah jadi. Tapi langkah-langkah ini nanti dibuat dengan animasi ya. Nah ini, ya ini timbunan lereng ya seperti ini langkah-langkahnya. Ya, timbun dulu, kemudian baru dipotong. Lereng ini dipotong seperti ini. Nah ini nanti baru dipadatkan timbunan lereng lapis kedua dan seterusnya. Ya, lalu berikutnya ini adalah metode pekerjaan rigid pavement. Ya, rigid itu berarti menggunakan beton. Ya. Ini nanti area-area yang menggunakan STA yang menggunakan rigid pavement adalah ini. Ini adalah urutan zona pekerjaan, schedule dan mapping pekerjaannya untuk rigid pavement. Ini urutan langkah-langkah untuk pekerjaan rigid pavement seperti ini. Sama. Nah, ini adalah daftar alat atau kebutuhan alat per hari yang digunakan untuk pekerjaan rigid pavement. Ada yang namanya slip form paver, mini excavator, alat penerangan, mesin cutting, kendaraan operasional, kompresor, kemudian alat pembakaran silen, mobil tangki, dan alat bantu lain. Nah, gambar-gambarnya adalah ini, alat ini. Ini adalah alat-alat yang digunakan tadi untuk pekerjaan rigid pavement. Ini sama pembagian zona pekerjaannya, tipikal jalur perkerasannya. Ini adalah langkah-langkah untuk detail teknis pekerjaannya. Ini adalah flowchart umum, ya, diagram alir umum untuk teknis pekerjaannya. Oh, ini gambaran lokasi dari batching plan, ya. Jadi untuk jalan tol, maka batching plan ini tidak boleh kemudian kita ngambil batching plan itu di luar lokasi jalan tol, dan memang itu juga nanti akan merugikan kontraktor sendiri. Ya, pasti nanti lokasinya itu ada di jalur jalan tol itu sendiri. Ya, harus membuat, gampangannya harus membuat batching plan sendiri dari pabrik untuk untuk membuat untuk ready mix-nya. Maksudnya apa? Supaya yang pertama tentunya tidak tergantung dengan ready mix yang ada di luar. Ya, itu satu. Yang kedua juga supaya tidak terganggu jadwalnya. Ya, kalau kita di luar apalagi lokasinya cukup jauh, nanti ikut jalan provinsi atau jalan nasional kadang-kadang macet, proyek itu malah akan mengalami keterlambatan karena pengiriman ready mix ke lokasi ini terlambat atau sangat lamban sekali, sehingga membuat batching plan sendiri di titik-titik tertentu pada jalan tol itu. Termasuk nanti kalau menggunakan, kalau ini kan rigid pavement, nanti kalau menggunakan flexible pavement, aspal, itu juga kita harus membuat AMP sendiri, aspal mixing plan sendiri.
ya, yang ada di jalur ini, ya, ada di jalur jalan tol ini. Ya, ini aturannya sekarang kelihatannya seperti itu. Dan memang kontraktor lebih lebih terjamin waktu pelaksanaannya dibandingkan kalau dia harus ngambil batching plan atau aspal mixing plan di luar. Memang ada tambahan biaya investasi, tapi ini kan untuk proyek yang triliunan kan bikin batching plan itu kan relatif besaran rupiahnya tidak terlalu signifikan, ya, tapi sangat menguntungkan untuk kelancaran pekerjaan di lapangan. Ya. Ini data teknis untuk batching plan-nya tadi, ya. Ini termasuk truck mixernya yang akan digunakan, ini batching plan-nya. Ya, kalau di proyek memang relatif sederhana, ya. Yang penting untuk kepentingan proyek yang mungkin sekian ribu atau sekian ribu meter kubik, nah ini atau sekian juta meter kubik, ya ini cukup dengan batching plan yang relatif sederhana atau mini biasanya gitu ya, mini batching plan. Ini alat-alat yang digunakan, ini proses produksi untuk batching plan-nya. Proses plan, ini proses yang ada di dalam batching plan itu. Ya, ini prosesnya yang ada. Jadi kenapa ini perlu disampaikan di dalam disampaikan di dalam juklak supaya nanti konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi itu juga bisa ngontrol, ya, apakah batching plan ini betul-betul dioperasikan sesuai dengan standar-standar mutu, standar-standar teknis yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati atau belum. Ya, ini juga kalau batching plan ada di lokasi proyek, itu akan memudahkan bagi konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi pada waktu dia mengawasi pekerjaannya. Ya. Nah, ini adalah aktivitas atau proses pengendalian produk betonnya. Ya, karena volumenya besar, ya, bisa jutaan meter kubik, maka pengendalian produk beton ini memang harus ketat sekali. Ya, ini seperti ini ya. Oke, tidak usah saya jelaskan detailnya. Ini hanya informasi umum aja dulu. Saya hanya baru memberikan gambaran umum saja. Ini konsistensi suhu di batching plan, ya. Ini kemudian kalau di batching plan masih sama. Ya, ini adalah material yang ada di batching plan itu juga harus diawasi secara ketat, ya, dari hasil stone crusher, ya, alat pemecah batu, atau kalau ini beli dari luar tidak ada masalah, ya, misalnya splitnya itu beli dari luar, ya, tidak masalah. Nah, tapi nanti setelah ada di lokasi ini ada proses untuk SSD-nya itu, ya, kita kenal dengan SSD itu, ya, material nanti kita basahi, ya, disiram, ya, kemudian terbasahi, kemudian baru bisa kita gunakan untuk campuran. Ini konsistensi suhu di batching plan-nya. Nah, ini kemudian juga ada beberapa aturan teknis yang harus dilakukan, harus ditaati oleh kontraktor. Ya, beberapa syarat ini adalah ini. Nanti kalau Anda betul-betul mulai praktek di lapangan, nah ini hal-hal ini harus diperhatikan. Jadi yang pertama diantaranya ini ada campuran beton tetap harus homogen. Ya, jangan sampai ada segregasi. Jadi tidak boleh, yang kedua ini tidak boleh ada segregasi. Anda tahu bahwa segregasi itu pemisahan antara material, ya, material mulai dari semennya, kemudian pasirnya, kemudian splitnya. Nah, ini jangan sampai pisah. Betul-betul harus homogen.
dan juga tidak merubah konsistensi dari beton. Ya. Oke, ini ilmunya ada di teknologi beton, ya, ini ilmu bahan. Baik, ini juga untuk kontrol pengirimannya, ya, ini harus ada kurun waktunya, ya. Ini waktu maksimumnya pengantaran beton ini adalah dengan suhu sekian, ya, ini waktunya tidak boleh kurang atau lebih dari 60 menit, ya. Kemudian tergantung nanti yang disepakati seperti apa. Ini waktu maksimumnya, ini yang ini misalnya kembali ini tidak boleh lebih dari 30 menit dan seterusnya. Ya. Tergantung dari jarak tadi, jarak tempuhnya di jalan tol itu berapa pengirimannya. Ya. Konsistensi suhu sama ini nah, ini detail dari alat-alatnya, ya. Ini detail dari alat-alat untuk rigid pavement, ya. Nanti ada alat-alat yang kita gunakan tadi, daftar alatnya, ini urutan kerja, daftar alatnya, oh di sini ya. Ini tadi, nah ini yang pertama, ini adalah slip form pavernya. Ya, slip form pavernya, ini data teknisnya seperti ini, ya, gambarnya seperti ini, ya. Saya kira mungkin Anda yang pernah lihat pelaksanaan jalan tol, ya, apakah kemarin yang Solo Kertosono atau yang dari Solo Boyolali Ungaran, nah ini biasa menggunakan alat yang seperti ini. Kemudian alat yang berini untuk pekerjaan ini detailnya, ya, detailnya gambar detailnya seperti ini. Ini slip form tadi. Ini pekerjaan persiapan. Jadi ini kemudian ini agregat kelas A sekian, kemudian pemadatannya sekian. Nah, ini ada lin konkrit dulu, ya, sebagai pelapis dulu. Lin konkrit itu adalah sebagai dasar, ini adalah material beton yang mutu betonnya itu lebih rendah daripada nanti yang ada di atasnya. Ya, ini hasilnya seperti ini. Ya. Ini cara mengerjakannya seperti ini, lalu nanti hasilnya kira-kira seperti ini yang sebelah kanan ini. Kemudian finishing Q-nya. Ini pekerjaan untuk dowel barnya, untuk pembesiannya, ya, maksudnya. Nah, ini seperti ini. Nah, baru cor perkerasannya. Nah, setelah itu baru cor perkerasannya menggunakan slip form paver tadi. Ya. Ini adalah urut-urutannya. Ini. Ya, saya jelaskan umum saja. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Sudah. Nah, nanti kemudian curing-nya, ya, curing itu pemeliharaan betonnya supaya tidak pecah-pecah, atau perawatan beton, ya. Oke, ini pekerjaan. Oke. Ini metode berikutnya, metode bahu jalan. Seperti ini, tipe saja di pavement tadi, pekerjaan bahu jalur, bahu luar. Ini agregat kelas. Ini
Nah, ini bagian yang untuk tadi ya, begitu rigid payment selesai, kemudian yang fleksibel payment ini ya. Secara umum langkah-langkahnya adalah ini. Ya, ada agregat kelas A, kemudian nanti ada aspal finishernya, ya, kemudian dipadatkan dengan tire roller, tandem rollernya. Ini aspal treated bed yang kemudian di base, yang kemudian aspal treated base yang kemudian diamparkan, ya, di tepi ini. Nah, ini adalah badan jalan, contoh visualisasi badan jalan pada daerah timbunan. Sudah jadi nanti seperti ini. Badan jalan, ini adalah visualisasi badan jalan. Kalau tadi ini adalah pada daerah timbunan, ya, ini timbunannya seperti ini, badan jalan berarti di atas. Ini tampak dari ini. Kemudian kalau di galian, nah, menjadi seperti ini. Ya, ini gambar. Kalau yang baru sekarang dengan BIM ini sudah 3 dimensi, bahkan kita bisa 4 dimensi atau secara virtual gitu ya. Kelihatan seakan-akan kita sudah jalan di atas jalan tol yang sudah selesai beneran, yaitu virtual. Baik, saya kira itu sebagai satu gambaran mengenai khususnya tadi yang lebih banyak saya jelaskan itu adalah metode konstruksi atau metode pekerjaan. Karena yang utama itu memang konsultan pengawas atau konsultan manajemen konstruksi itu biasanya di metode konstruksi atau metode pelaksanaan ini yang minta dibuatkan detail. Nah, ini tugas dari kontraktor untuk membuat metode konstruksi yang detail. Nah, kemudian tadi nanti akan dikomentari oleh konsultan pengawas maupun konsultan perencana. Kalau disetujui, baru kemudian ini dijadikan pedoman. Ini sebenarnya masih banyak, ini baru separuh dari slide ya. Saya kira waktunya tidak cukup kalau saya jelaskan total mengenai metode atau juklak tadi ya, petunjuk pelaksanaannya. Mungkin pada kesempatan yang lain nanti bagian-bagian di belakang selanjutnya tadi mengenai masalah K3, kemudian pengendalian yang lain itu mungkin pada kesempatan lain akan saya jelaskan. Jadi hari ini saya lebih fokus kepada metode pelaksanaannya aja, dan juga tadi gambaran sekilas mengenai struktur organisasi dan sebagainya. Jadi sebetulnya dari struktur organisasi itu sendiri juga nanti bisa kita breakdown, ya, kita jabarkan mengenai job description dari masing-masing. Ini itu juga cukup panjang untuk dijelaskan. Baik, saya kira untuk juklak atau petunjuk pelaksanaan khususnya untuk proyek pembangunan jalan tol untuk sementara saya hentikan dulu sampai metode konstruksi. Ini metode konstruksi aja saya lebih banyak baru ke badan jalan, belum nanti kaitannya dengan jembatan, baik itu under maupun overnya, ya, yang di bawah jalan tol maupun nanti yang ada di atas jalan tol, termasuk box culvert dan sebagainya. Ini di belakang masih cukup panjang, tapi saya potong aja sampai di sini. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatian, atas kehadiran, atas perhatian Anda pada pertemuan atau pada perkuliahan ini. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita karena pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar, marilah perkuliahan atau pertemuan ini kita tutup, kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.